Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan lonceng agar kalian bisa terus mengikuti video-video kita selanjutnya. Check it out. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kakak. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman mistis saya ketika melihat sosok makhluk halus. Jadi, cerita ini terjadi ketika saya masih SD. Saat itu, saya masih bertempat tinggal di asrama polisi. Lingkungannya bisa dibilang sepi pada malam harinya. Mungkin karena saat itu lagi boomingnya internet, jadi semua orang sibuk dengan gadgetnya di rumah. Dan ada beberapa tempat di sana ketika saya melihat sosok makhluk halus itu. Yang pertama di sebuah lorong. Lorong penghubung antara asrama dan SD tempat saya bersekolah. Dan kejadian ini terjadi saat saya pergi bermain ke rumah teman saya yang berada tepat di seberang sekolah. Saya dan beberapa teman yang lain sampai lupa waktu untuk pulang karena kami semua keasyikan bermain game online di warnet. Dan saat kami sadari, sudah jam 8:30 malam. Kami semua buru-buru untuk pulang karena takut dimarahi orang tua. Dan ketakutan itu pun bertambah karena tidak ada teman saya yang searah rumahnya dengan saya. Jadi saya harus pulang sendirian melewati lorong itu. Lorong yang dikenal angker oleh anak-anak di asrama. Karena sekolah itu dulunya adalah rumah sakit. Saya tidak langsung jalan melewati lorong itu karena cukup menyeramkan. Lorong itu gelap dan sempit. Jadi, saya memutuskan untuk menunggu orang yang ingin melewati lorong itu juga. Tapi selama 5 menit menunggu, tidak juga ada orang yang ingin lewat. Saya pun akhirnya jalan sendirian. Saya berjalan dengan pelan dan hati-hati karena sempit dan setengah dari lorong itu, tembok di sisi sebelahnya sudah roboh dan ada selokan yang cukup dalam. Di tengah lorong itu juga ada tangga dan jalan yang mengarah ke masjid yang ada di asrama. Dan dekat dari tangga itu, ada pohon mangga yang cukup tinggi dan tua. Di saat saya sudah setengah jalan, atau di dekat tangga, entah kenapa, mata saya melirik ke arah pohon itu. Dan saya pun melihat sosok dengan muka yang seram, penuh luka-luka yang kering di wajahnya. Berambut panjang dan berpakaian putih. Saat itu juga saya mempercepat langkah kaki untuk segera keluar dari lorong itu. Dan bukan cuma sosok itu yang saya jumpai di malam itu. Sesampai di ujung lorong itu pun, saya mendengar suara seperti anak kecil tertawa. Dan
Dan secara spontan, saya menoleh ke arah di mana sumber suara itu. Dan ternyata dari arah posyandu. Di posyandu yang jarang dipakai itu, saya melihat sosok menyerupai tuyul. Karena kondisi asrama saat itu sudah sepi, dan tanpa pikir panjang, saya langsung lari menuju rumah. Dan tempat selanjutnya adalah sekolah saya. Lebih tepatnya di WC sekolah. Saat itu, saya izin ke WC di tengah jam pelajaran karena ingin kencing. Dan saya berpikir bisa saja WC itu kosong karena yang lain masih belajar. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang juga ke WC. Tapi sesampainya di WC itu pun kosong. Saya agak takut masuk ke WC itu. Karena akhir-akhir itu beberapa kali terjadi kesurupan dan ada yang melihat penampakan di WC. Tapi karena sudah kebelet, saya masuk saja tanpa mikir macam-macam agar rasa takut itu berkurang. Oh ya, di WC sekolah saya ada beberapa kamar kecil untuk buang air besar. Saat baru masuk WC saja, saya langsung merinding. Apa karena kebelet atau emang ada sesuatu hal? Tapi saya tidak masuk ke kamar kecil itu karena saya cuma ingin buang air kecil. Dan saat baru mulai kencing, tiba-tiba salah satu pintu kamar kecil yang di pojok tertutup sendirinya dengan cukup kencang. Perasaan udah mulai gak enak, padahal gak ada angin. Tapi karena penasaran, setelah saya kencing, saya memberanikan diri melihat ke dalam kamar kecil itu. Dan saya melihat tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, sebelum beranjak dari kamar kecil itu, lagi-lagi mata saya refleks dan sekilas melihat ke arah atas. Dan saya melihat sosok yang sama di pohon mangga itu, duduk di antara dinding pembatas kamar kecil itu. Saya pun lari menuju kelas dengan ketakutan. Tapi saya tidak mau menceritakan ke teman saya tentang kejadian itu, karena saya tidak mau membuat mereka takut juga. Dan itulah pengalaman terakhir saya melihat sosok makhluk halus. Tapi sekarang saya berpikir kejadian itu cuma halusinasi semata. Mungkin karena dulunya saya terlalu sering menonton acara Kismis atau kisah misteri yang ada di RCTI itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus takut melihat sosok? Mungkin karena dari kecil kita sudah dipertontonkan sosok seperti itu. Makanya setiap di tempat yang gelap atau sepi, mindset atau pikiran kita kebayang hal yang seperti itu terus. Jadi itu saja cerita dan pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.